Kita bicara tentang Indonesia bahagia, tapi kita perlu mengingat bahwa Indonesia dengan segala kekayaannya itu juga mengandung concern bersama. Kita percaya bahwa bumi tidak dalam kondisi baik-baik saja, bumi lagi komplain kepada apa yang sudah dilakukan manusia selama ini. Climate change itu membuat segala sesuatunya jadi aneh. Orang kita nggak pernah merasa dingin misalnya di Jakarta, terus tiba-tiba dingin sangat-sangat menusuk kulit, menusuk tulang bahkan. Tempat yang tadinya tidak banjir menjadi banjir luar biasa. Musim panas, panas sekali, musim dingin kemudian berkepanjangan, dan hal-hal ini merupakan salah satu bentuk komplain atau peringatan bumi kepada kita bahwa kalian telah mengabuse-ku selama waktu yang cukup panjang. Kita masih hidup dan kemudian tergantung pada energi fosil. Kemarin kita komplain harga BBM naik, kemudian kita komplain ini, komplain itu, intinya kita masih mengkonsumsi energi fosil yang sebenarnya juga menyebabkan dunia ini atau bumi ini akan komplain terus gitu. Nah, sebagai anak-anak muda yang concern terhadap masalah lingkungan, kenapa saya bilang anak-anak muda? Karena orang-orang tua, senior-senior itu udah nggak bisa berpikir seperti itu lagi, atau mereka tidak pernah percaya bahwa bumi tidak sedang baik-baik saja. Harus ada upaya-upaya, harus ada intervensi, harus ada affirmative action yang dilakukan sehingga bumi tidak kemudian melakukan bereaksi melawan apa yang sudah kita lakukan terhadap dirinya. Nah, karena itu kita perlu berpikir bagaimana kemudian Indonesia yang kaya ini bisa kemudian sustain dan bisa melaksanakan berbagai kegiatan tanpa harus merusak Ibu Pertiwi, gitu ya. Bagaimana kemudian kita sudah perlahan-lahan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Bagaimana kemudian yang kita sebut green energy itu bukan hanya sekedar diomongin saja, tapi kemudian juga diwujudkan. Mustahil enggak? Tidak sekali. Banyak sekali temuan-temuan yang menunjukkan bahwa upaya untuk mengkonsumsi energi hijau itu memberikan dampak yang positif kepada kita. Mungkin memang agak berat di awal, tapi ini akan kita lakukan dan ini harus dilakukan oleh Anda. Teman-teman harus percaya dan saya yakin teman-teman bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Earth Hour yang dilakukan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang tua. Yang melakukan adalah teman-teman. Teman-teman secara sadar mematikan listrik, kemudian bersabar untuk menahan 1 jam selama 1 tahun atau 1 jam, 2 jam selama 1 tahun untuk tidak menggunakan listrik untuk menjaga bumi ini. Siapa itu yang melakukan? Anak-anak muda. Jadi di pundak teman-teman sekalian, visi teman-teman itulah yang kemudian bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dan green energy bisa diwujudkan. Tepuk tangan buat teman-teman dulu. Nah, ini kita walk the talk. Ya, kita bukan hanya sekedar mau ngomong-ngomong aja, kita akan minta apakah ini bisa kita lakukan. Kalau kita bicara tentang listrik, ini merupakan entry point yang paling efektif untuk menerapkan green energy di Indonesia. Bagaimana upaya yang dilakukan, apa sih pentingnya, kenapa kemudian kita harus mengurangi emisi karbon misalnya. Ini hal-hal yang barangkali tidak terlalu dekat sama kita, tapi saya yakin sekali teman-teman muda, teman-teman anak-anak muda itu pasti punya concern ke arah sana. Dan karena itu saya akan mengundang ke atas panggung untuk berbicara dan berbagi kepada kita semua. Selain kita bicara tentang kebahagiaan, kita bicara tentang persatuan, kita bicara tentang kerja bersama-sama, kita juga berpikir tentang bagaimana kita menjaga Ibu Pertiwi sehingga Ibu Pertiwi akan terus menjaga kita. Saya akan undang ke atas panggung Direktur Utama PLN, Bapak Darmawan Prasojo. Mas, ini supaya resmi saya panggil Pak Darmawan Prasojo. Orang ini masih muda, pengalamannya cukup panjang, sekolahnya juga tinggi, jadi kita panggil Mas Darmo. Saya berikan kesempatan kepada Mas Darmo untuk mengingatkan kita semua tentang apa yang saya sudah sampaikan tadi. Silahkan Mas. Tepuk tangan untuk Direktur Utama PLN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Darmo, saya Direktur Utama PT PLN Persero, tapi panggil saya Mas Darmo saja. Itu. Pesan saya, ya panggilnya Mas Darmo, maksud saya jangan dibalik gitu ya. Bumi memanas. Kenapa? Karena di setiap liter bensin ada emisi gas rumah kaca. Di setiap kWh listrik yang kita konsumsi ada emisi gas rumah kaca. Setiap kilogram daging yang kita makan ada emisi gas rumah kaca. Maka bumi memanas. Dalam kondisi ini, dengan memanasnya bumi maka es akan mencair, kutub utara, kutub selatan. Ada sea level rising. Cuaca makin ekstrim, ada banjir. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah kita peduli bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan yang lebih baik daripada generasi saat ini? Saya tanya kepada teman-teman semuanya. Apakah kita peduli pada generasi masa mendatang? Jawabannya apa? Mas Vito, ini belum makan ya? Belum, lemes. Ulang ya. Apakah kita peduli pada generasi masa mendatang? Peduli. Mantap. Kita harus peduli bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Bagaimana caranya? Ya harus mampu menurunkan emisi gas rumah kaca kita. Dan hari ini teman-teman saya ingin mengumumkan PLN is fully committed exactly to do so. Kita punya perjanjian internasional, yes. Kita punya kebijakan, yes. Tetapi kita menurunkan emisi gas rumah kaca karena itulah tugas mulia bagaimana kita we have to reclaim of humankind rights to survive. Bagaimana kita harus mampu survive. Itu. Saat ini emisi listrik kita sekitar 240 juta ton per tahun. Kalau kita tidak melakukan apapun, di tahun 2060 emisinya naik jadi berapa? Hampir 1 miliar ton per tahun di tahun 2060 nanti. Kita tidak mungkin membiarkan ini terjadi. Kita tidak mungkin abai. Untuk itulah kita sudah melakukan suatu langkah-langkah. Punya komitmen bahwa di tahun 2060 emisinya yang tadinya mendekati 1 miliar ton per tahun akan kita turunkan menjadi net zero emission. Applause lagi untuk kita semuanya. Kita lihat Cina. Di tahun 2001 berapa porsi dari pembangkit batu baranya? Hanya 50%. Di tahun 2009 berapa porsi emisi dari pembangkit dari batu baranya? Naik menjadi 80%. Kenapa? Karena ternyata ada dilema. Energi murah kotor, energi bersih mahal. Maka Cina di saat itu memilih meningkatkan energi dari batu baranya. Kenapa? Karena ingin energi murah. Kenapa? Di saat bersamaan Cina membangun suatu kapasitas kemampuan nasionalnya untuk membangun produk-produk energi baru terbarukan. Sekarang kalau produk energi baru terbarukan untuk tenaga surya ya dari Cina. Angin ya dari Cina.
Dan disinilah kita melihat bahwa China treating climate change not only as a climate change challenge, tetapi suatu opportunity untuk menguasai pangsa pasar dunia di energi baru terbarukan. Dan itulah yang dilakukan oleh China. Apa yang harus dilakukan dengan Indonesia? Dilema itu, kalau mau energi murah mahal, energi murah itu kotor, energi bersih itu mahal, itu harus diselesaikan. Saya pastikan di sini adalah peradaban manusia berinovasi. Contoh di 2015, PLN melelang pembangkit listrik tenaga surya, harganya 27 sen rupiah per kWh. 2017 turun menjadi 10 sen. Kita lelang lagi kemarin 4 sen. Harganya makin menurun. Itulah peran dari kita. Bagaimana kita membangun kekuatan berinovasi. Dari Bayu, tadinya 13 sen, turun 11 sen. Kemarin kita membangun lagi Bayu yang terakhir baru bulan lalu. Turun menjadi 5,6 sen. Jadi di sini we need to reclaim of humankind's right to survive. Caranya bagaimana? Di masa depan kalau mau energi murah ya bersih. That's the only way to move forward. Kalau kita berbicara energi baru terbarukan, kita membutuhkan baterai, energy storage system, baterai. Kenapa? Energi baru terbarukan, angin, tiup, kenceng, anginnya berhenti. Matahari jam 10 panas, jam 2 panas, jam 3 udah mulai meleret. Makanya butuh baterai. Baterai itu saat ini tidak murah, 12 sen per kWh. Kalau dari PLTU hanya 5 sen. Oh mahal, entah dulu. 5 tahun lalu harganya 50 sen per kWh. 12 sen masih mahal, tapi sudah menurun 70%. Itu suatu tren. Coba kalau 5 tahun lagi trennya sama turun 70%, harganya bisa 3 sen per kWh. Lagi-lagi humankind innovates. Dan saya juga kaget, inovasi ini bukan dilakukan oleh orang-orang yang usianya 50-60 tahun. Inovasi ini dilakukan oleh generasi milenial, aplaus lagi untuk generasi milenial di sini. Ini dilakukan oleh startup, ini dilakukan pemikir-pemikir yang berani menerima tantangan zaman. Ini dilakukan oleh yang berpikir aneh-aneh itu. Aku ramudeng ini maunya apa? Tapi menghasilkan suatu ide-ide baru. Itulah kekuatan humankind pada generasi mudanya yang ada di teman-teman semuanya. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Nah, inilah way to move forward. Terus PLN seperti apa? Saya ini dulu 17 tahun di Amerika Serikat bekerja di bidang environment. Saya dulu selalu berbicara mengenai lingkungan. Doktor saya di lingkungan. Saya belajar postdoc ya di lingkungan, environment. Lah tahu-tahu kok jadi dirut PLN punya dan mengoperasikan pembangkit dari batu bara yang salah satu terbesar di dunia. Kalau lihat film Star Wars, saya merasa menjadi Darth Vader. Going to the other side. Tapi boleh dong seorang Dharma bermimpi, saya kepengen jadi Luke Skywalker. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Jadi di sini ada namanya RUPTL, National Electricity Planning, Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik. Jadi tahun lalu pada waktu RUPTL itu kita rancang, kan tiap tahun harus kita rancang itu. Kita menghapus 2 gigawatt pembangkit dari batu bara. Kita hapus dari perancangan, aplaus lagi untuk kita semuanya. 1 giga emisinya 6 juta ton, beroperasi 25 tahun, jadi sekitar 125 juta ton per giga. Kalau 2 giga sekitar 250 juta ton kita hapus, dan itulah kontribusi demi bukan hanya Indonesia, demi humankind. Karena apa? Ini global challenge. Emisi karbon 1 ton di Tokyo sama emisi karbon di Bantul itu podo. Dampaknya sama. Persis sama gitu. Emisi karbon 1 ton di New York sama dengan di Labuan Bajo
podo. Makanya ini global problem yang harus diselesaikan dengan global solution. Itu 2 giga kita hapus. Kemudian sudah cukup? Oh belum. 1,1 gigawatt pembangkit batu bara dalam perencanaan tambahan dihapus lagi, kita gantikan dengan energi baru terbarukan untuk beroperasi 24 jam. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian 880 megawatt pembangkit batu bara kita hapus lagi tambahan, kemudian kita gantikan dengan gas yang memang emisinya lebih murah lagi. Udah. Masih sudah cukup? Belum. Di situ kemudian kita hapus lagi, di situ kita gantikan ada penambahan pembangkit energi baru terbarukan dari sekarang sampai tahun 2030 sebesar 20,9 gigawatt. Itu besar sekali. Penambahan pembangkit kita selama 8 tahun ke depan 51,6% berbasis pada energi baru terbarukan. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Sudah cukup belum? Akhirnya kita lontarkan karbon netral di tahun 2060. Itulah komitmen kita. Nah, saya bertanya, kita butuhnya apa? Gitu. Nah, saat ini listrik kita itu ukurannya, size-nya, marketnya itu sekitar 280 TWh. Anggap aja 300 terawatt hour. Di tahun 2060 nanti berapa size-nya? 1800 TWh. Gede sekali. Nah, tentu saja kita sudah punya komitmen. Kita moratorium, tidak ada lagi penambahan pembangkit berbasis batu bara. Penambahan yang nanti 1.800 terawatt hour itu berbasis energi baru terbarukan. Itu berapa biayanya? Itu sekitar 220 gigawatt tambahan kapasitas pembangkit dan itu hampir semuanya EBT. Biayanya berapa? Coba ada yang bisa nebak? 1.000 triliun, kurang. Ada lagi? Ada yang 10.000 triliun, ya kira-kira 10.000 triliun. GDP kita 15.000 triliun. Ini butuhnya mendekati 10.000 triliun, tepatnya sekitar 7.000-8.000 triliun. Itu besar sekali. Pertanyaan saya kepada teman-teman semua yang ada di sini, 8.000 triliun itu mau barang import atau barang produksi dari domestik? Kita berbicara sedikit ya. Ekonomi sedikit. Apa itu PDB? Produk domestik bruto. Itu adalah size ekonomi. Ngitungnya gimana? Consumption plus investment plus government spending plus export minus import. Minus import. Kalau ukuran ekonomi kita 15.000 triliun, minus 150 triliun itu minus 1% pertumbuhan ekonomi. 150 triliun minus 1%. Kalau impor 300 triliun, minus 2% pertumbuhan ekonomi. Kalau 5.000 triliun, saya sudah tidak kebayang lagi berapa minusnya ekonomi kita. Nah, untuk itulah adik-adik di sini, kita butuh kebangkitan dari Indonesia. Dalam proses ini, transisi energi untuk menuju karbon netral, net zero emission, membutuhkan membangun kapasitas nasional, membutuhkan suatu core kompetensi baru, technical skills baru. Bagi saya di sini sudah rampung, sudah mendekati pensiun. Yang bisa membangun core kompetensi technical skills baru ya dari golongan milenial ini semuanya yang ada di sini dan teman-teman semuanya. Aplaus lagi untuk teman-teman semuanya. Dan untuk itulah apabila kita bisa membangun kapasitas nasional, kita bisa membangun core kompetensi technical skill yang betul-betul relevan pada tantangan di masa depan, maka transisi energi ini kita bisa melakukan alignment juga. Satu, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, juga mengentaskan kemiskinan, membangun suatu fondasi kemandirian energi yang kokoh, membangun bangsa yang bermartabat, yang berjaya di masa depan. Dan itu ada
di pundaknya adik-adik semuanya yang ada di sini. Where do we go from here? Ini adalah suatu global problem. Kita membutuhkan investasi yang besar, kita membutuhkan suatu inovasi, kita membutuhkan teknologi. We not going to be able to bear this burden alone. The only way to move forward adalah melalui kolaborasi. Kolaborasi dari strategi, kolaborasi dari kebijakan, kolaborasi teknologi, kolaborasi inovasi. Ini haruslah global effort, bukan lagi kita berjuang sendirian. Nah, untuk itu, the battle has just begun. Dan adik-adik semuanya di sini, dalam menjadi bagian pertarungan itu, with one purpose of all, to save humankind from total annihilations. We need to reclaim our right, humankind right to survive. Dan tanggung jawab itu ada di kita semuanya. Tepuk tangan. And what is PLN? PLN hari ini tugasnya adalah untuk menyediakan tenaga listrik. Tapi PLN harus berubah. Used to be our main job is to provide electricity. In the future, our main job is to take care the environment. Our main job is to take care humankind. Apa itu listrik? Apa itu electricity? Electricity hanyalah byproduct kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan, ada yang mau tanya. Ini masih antusias nungguin. Ada yang mau tanya? Silakan, Mas. Bro, bisa bantuin, Bro? Tolong, Bro. Dua pertanyaan deh, dua pertanyaan. Aku aja gue. Masnya sebelah sini sama yang cewek sebelah sana. Jadi cowok cewek ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin perkenalkan saya Kus dan izinkan saya mengajukan pertanyaan. Nah, apa sih makna Sumpah Pemuda bagi Bapak dan apa pesan serta harapan untuk pemuda Indonesia? Terima kasih banyak, selamat malam. Mantap. Satu lagi siapa? Satu lagi mbaknya di ini pakai baju krem nih, yang pakai baju krem sini nih. Tadi tunjuk tangan ya Mbak ya? Mana Mbak? Ini mbaknya ini. Oh, ya, boleh nanya apa aja? Sebelahnya udah kelewatan yang pakai baju yang sebelahnya baju biru, bukan? Mana? Ada yang siapa aku nggak? Tunjuk tangan tadi. Ayo, boleh nanya apa aja, jangan nama-nama ikan. Ya udah, itu tuh Bang. Yang ada aja, okay. yang ada. Ya, ada. Halo, selamat sore Pak. Kebetulan saya juga fansnya Mas Vito dari zamannya pas waktu jadi news anchor. Jadi makasih ya Mas Vito udah ngadain acara ini. Aku bisa ikutan di sini. Nah, terus. Terima kasih Mbak. Dan terima kasih juga tidak menyebutkan tahunnya kapan. Ya. Jadi ketahuan banget umurnya. Mau nanya Pak, jadi gini, gimana PLN ini memajukan untuk listrik-listrik yang ada di daerah, karena ada beberapa tempat yang listriknya aja itu masih susah gitu. Nah, terus Pak, satu lagi, kalau kita mau nambah daya, kenapa mesti bayar? Dan itu bayarnya tuh lumayan besar gitu. Jadi tuh ada beberapa yang pernah saya temuin gitu. Jadi ada yang dia mau nambah untuk bayar listrik, tapi itu mesti di charge-nya tuh lebih gede gitu. Oke. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak, terima kasih. Silakan Mas. Terima kasih. Wah, ini luar biasa. Pertanyaannya, saya biasanya mengajar di kampus. Nah, kalau mengajar di kampus, pertanyaannya agak gampang-gampang. Tapi hari ini pertanyaannya sulit-sulit. Ini kelihatannya bukan kelas S3 nih, tapi ini kelas S4. Aplaus dulu untuk kita semuanya. Apa roh dari Sumpah Pemuda gitu? Relevansi di hari ini gitu ya, Mas Kus ya? Iya. Gitu. Kita berbicara di perang di 10 November 1945. Negara kita diserang dari darat, laut, dan udara. Musuh memperkirakan bahwa Surabaya akan jatuh dalam 1, 2, maksimum 3 hari.
Tapi apa yang terjadi? Dalam pertempuran di Surabaya, para pemuda, Yong Ambon, Yong Java, semuanya, bakul soto, tukang rombeng, semuanya kumpul, narapidana kumpul, santri semuanya kumpul. Maju ke depan. Apa yang terjadi? Satu jenderal dari musuh yang pahlawan di Perang Dunia gugur. Sehari 2 hari kemudian satu jenderal lagi gugur. Dan di tahun 1949, negara yang pertama kali mengaknowledge kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Inggris, yang tahu persis bagaimana semangat dari pemuda Indonesia untuk bertarung dalam kondisi apapun tantangannya. Pemuda Indonesia selalu bisa kompak maju terus dan bisa menyelesaikan apapun tantangannya. Di situ kelihatan sekali ada kekompakan. Di situ ada semangat menyala. No matter the challenge ahead, there is only one direction untuk pemuda Indonesia, which is moving forward, untuk maju ke depan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semangat itu masih ada di dalam diri adik-adik yang duduk ada di sini? Jawabannya, semangat itu masih ada di dalam sanubari adik-adik semuanya. Saya pastikan itu, saya bulu kuduk, saya merinding melihat sorot mata tajam dari adik-adik merefleksikan suatu api semangat perjuangan. Tetapi landscape perjuangannya sudah berbeda, konteksnya sudah berbeda. Saat ini perjuangannya adalah bagaimana kita bisa merebut teknologi. Saat ini bagaimana kita bisa membangun suatu ekosistem yang kondusif untuk berinovasi. Saat ini bagaimana di tengah suatu suasana bangsa yang penuh dengan polarisasi, bagaimana kita bisa membangun semangat rekonsiliasi, semangat kebersamaan, bahwa kita ini satu bangsa, kita ini satu nusa, kita itu satu semangat perjuangan untuk memperjuangkan bangsa yang besar. Tapi api semangat perjuangan itu, getaran perjuangan itu tidak akan pernah luntur, ada di dalam diri kita. Nah, untuk itu relevansinya dalam tadi menuju transisi energi ini banyak PR yang harus dihadapi. Bagaimana kita bisa membangun kapasitas nasional, bagaimana kita bisa merebut teknologi, bagaimana kita mampu mengubah bangsa yang mungkin terfragmentasi menjadi bangsa yang unified. Bagaimana kita menjadi kompak. Nah, itulah semangat itu, tetapi namanya generasi milenial. Mereka punya cara berpikir sendiri yang sangat inovatif, out of the box, dan selalu solutif, sehingga apapun tantangannya. Saya generasi yang sudah jauh lebih tua, saya yakin generasi milenial bisa menyelesaikan persoalan ini dengan kekuatan generasi milenial itu sendiri. Untuk itu plus lagi untuk generasi milenial. Untuk Mbak, siapa tadi? Mengenai penambahan daya itu. 2,5 tahun lalu, saat saya pertama kali menjadi direksi di PLN, pelayanan pelanggan PLN, kualitasnya saya akui dengan sangat sedih, sangat buruk. Pada waktu itu kita punya aplikasi namanya PLN Mobile. Saya cek yang install 500.000. Lumayan lah, 500.000 lumayan ya. Tapi pelanggan kita 83 juta masalahnya. Yang uninstall 450.000. Yang sisa 50.000 nggak ada yang pakai. Kemudian saya cek di Play Store. Isinya komentarnya sumpah serapah. Sedih saya. Saya cek ratingnya. Maksimum rating di Play Store kan 5. Ini ratingnya 2,5. Yaitu tadi yang dikomplainkan itu. Saya mengeluh ada pemadaman. Saya mengeluh di sini, ini sudah 15 hari petugasnya belum datang. Belum ada jawaban. Nah, kemudian kita melakukan suatu transformasi. Proses yang tadinya kompleks, yang manual, berbelit-belit, yang panjang, kita bongkar, kita ringkas, kita sederhanakan. Menjadi proses yang kita tembakkan ke bawah, ke kantor cabang kita diukur. Respon time-nya berapa? Kalau lebih dari 2 menit, awas.
nanti kita tengarai, nanti nggak naik pangkat. Kemudian kita tembakkan lagi ke pegawai yang datang ke rumah-rumah, kita takar lagi berapa, kita ukur respon time-nya, perjalanannya lelet atau cepat, kemudian juga ada feedback dari customers. Kita bangun namanya New PLN Mobile yang baru. Kemudian di dalamnya juga yang proses manual kita streamline, digantikan proses digital yang otomatik. Dan kita ini konsolidasikan. Akhirnya kita rilislah PLN Mobile yang baru, itu kira-kira setahun yang lalu. Nah, alhamdulillah saat ini yang install sudah 31 juta pelanggan, alhamdulillah. Kemudian tadi sebelum masuk ke sini saya cek ratingnya berapa. Alhamdulillah 4,9 dari 5-nya kalau gaspol gitu. Jadi sudah meningkat drastis. Nah, di situ juga kalau dulu banyak sekali makelar gitu ya, pasang daya berapa. Kalau di sini monggo pakai PLN Mobile di-download. Ini biasanya kalau saya habis paparan seperti ini downloadnya agak banyak. Biasanya sehari 150.000 download per hari. Kalau sudah paparan seperti ini monggo di-download, itu biasanya naik bisa sampai 200 sampai 250.000. Applause lagi untuk kita semuanya, monggo di-download. Nah, di sana monggo mau tambah daya, mau ada keluhan. Begitu, mau tambah daya, masuk ke dalam sistem kita. Pegawai kita, petugas kita tidak merespon, nanti yang menghukum pegawai itu langsung Direktur Utama PLN karena laporannya langsung masuk ke saya secara otomatis. Jadi begitu saya ketemu suatu pimpinan kantor cabang, mau di mana? Di Lombok sana, mau di Aceh sana di mana? Saya buka dedek. Kamu hari ini berapa yang komplain, berapa yang tertangani, berapa yang tidak tertangani, kenapa ini berapa, itu datanya ada di HP-nya Dirut di sini. Ini ada HP-nya di sini. Jadi ada HP-nya di sini. Bahkan GM tiap wilayah juga bisa saya telepon, saya bilang, ini kok belum jalan, tolong sudah diselesaikan. Jadi alhamdulillah ratingnya sudah 4,9 dan kebetulan tahun ini award-nya banyak sekali gitu. Tapi monggo kalau tambah daya digunakan PLN Mobile, insya Allah nanti lebih cepat dan biayanya tidak ada lagi biaya yang di luar yang formil. Langsung ada hitung-hitungannya berapa. Nah dulu ini agak cerita yang saya sendiri agak malu. Suatu ketika saya baru pulang kembali dari Amerika Serikat, saya bangun rumah di daerah Banten sana. Lah saya mau pasang listrik, ini saya sendiri. Tapi waktu itu saya belum masuk ke PLN. Lah ada tukangnya bilang, Pak, Bapak nggak usah khawatir. Kalau pasang lewat saya, nanti beres semuanya, akhirnya berapa biayanya, saya bayar biaya itu. Saya sekarang baru paham, itu namanya makelaran. Dan itu mahal sekali. Itu kita hapus. Semua proses yang manual, semua proses yang berbelit-belit, kita bongkar, kita ringkas, kita sederhanakan. Monggo kalau mau tambah daya, pasang baru menggunakan PLN Mobile. Dan insya Allah nanti prosesnya akan jauh lebih cepat. Applause lagi untuk kita semuanya. Sedangkan memang untuk elektrifikasi di seluruh Indonesia kita sedang bagaimana meningkatkan elektrifikasi rasio. Memang banyak sekali daerah-daerah di Papua, di Maluku, di beberapa pulau-pulau, di Kalimantan, di daerah yang 3T yang terpencil, tertinggal, terluar itu, kami sedang membangun ekspansi sistem ketenaga listrikan karena ada menjalankan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tidak ada satupun saudara-saudara kita yang tertinggal dan harus menikmati kue pembangunan. Nah itu sedang kita berjuang, all out, tentu saja biayanya sangat besar, secara komersial hitung-hitungannya tidak masuk. Tidak akan untung, karena ini biayanya mahal sekali. Menyambung rumah di Jawa, biasanya persambungannya hanya sekitar 1 juta, 1,5 juta persambungan. Tapi membangun di daerah terpencil, itu persambungannya bisa sampai 40-50 juta, karena nariknya jauh sekali. Tapi apakah dengan biaya sebesar itu, maka kita tidak melakukan itu, kita harus melakukan itu. Bahkan negara
mengalokasikan tahun depan itu 10 triliun khusus untuk bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah pedesaan. Nah, untuk itu ini sedang ongoing. Semoga bismillahirrahmanirrahim, semoga ini dimudahkan sehingga seluruh Nusantara dalam 2-3 tahun ini semuanya bisa terlistriki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Darmo. Jangan lupa download PLN Mobile. Itu selain memudahkan segala sesuatunya, beli token Bisa. diskon. Masih diskon nggak? Coba nanti kalau Nanti kita begitu cek ya, tapi lebih kita mudah. kasih diskon lagi kalau memang dibutuhkan oleh generasi milenial. Oke, Mas Darmo, terima kasih atas paparannya dan mudah-mudahan semangat dan insight dari PLN untuk menjadikan Indonesia lebih sehat, lebih lebih nyaman untuk ditinggali dan dihuni, itu bisa terlaksana dan terwujud. Terima kasih sekali lagi, Mas Darmo, sukses.